Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti. Saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas kelompok dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama Ibu Ikayati Solihin, kemudian Bapak Iran Sutiawan, yang ketiga Bapak Kamaludin, yang keempat Bapak Kusma Gumarang, dan yang kelima saya sendiri Wiwi Suryanti. Nah, untuk visinya kita akan mengambil salah satu aspek profil pelajar Pancasila, yaitu aspek mandiri. Nah, visi kita adalah menuntun kemandirian murid. Untuk visi yang kita ambil, kita mengambil salah satu aspek dari profil pelajar Pancasila, yaitu aspek mandiri. Nah, visi yang kita ambil yaitu menuntun kemandirian murid. Murid yang mandiri adalah murid yang memiliki kemampuan mengambil inisiatif, mengatur diri, bertanggung jawab, memiliki kemampuan problem solving, kecerdasan emosional, dan spiritual. Selanjutnya, kalimat prakarsa perubahan yang muncul yaitu menuntun murid mandiri dalam pembelajaran. Nah, berikut ini hasil diskusi dari kelompok kami tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Prakarsa perubahannya yaitu menuntun murid mandiri dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi hambatan yang menghalangi kemandirian murid. Kemudian yang kedua, mencari referensi mengenai strategi menuntun murid mandiri dalam belajar. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan kebutuhan terkait dengan pembentukan kemandirian murid dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan untuk menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran. Nah, kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menerapkan hasil penelitian tindakan kelas dalam proses pembelajaran mandiri murid. Kemudian yang kedua, pembiasaan positif yang sudah dilakukan untuk menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mencari contoh nyata mengenai bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan kelas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, situasi apa yang dapat mendukung dalam menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu menggali informasi pada guru yang sudah menerapkan model pembelajaran yang menuntun kemandirian murid seperti PBL, PJBL, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu melakukan proses pembelajaran dengan metode diskusi. Selanjutnya, yang ketiga, gali mimpi atau dreams. Pertanyaan yang muncul, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul jika peserta didik mandiri? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya yaitu 1. Peserta didik dapat memvisualisasikan bagaimana proses pembelajaran ideal yang mendorong murid untuk mengambil inisiatif, mengelola waktu dan tugas. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dalam pembentukan kemandirian murid. Misalnya, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, murid mampu hidup bermasyarakat tanpa tergantung pada orang lain. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Nah, pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran. Nah, berikut ini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama,
peserta didik membuat dan melakukan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru mengimplementasikan proses pembelajaran model PBL dan PJBL. Selanjutnya yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menuntun murid yang mandiri dalam pembelajaran? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu manajemen sekolah dan setiap guru mata pelajaran memiliki peran untuk membentuk murid mandiri dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media, model, dan metode pembelajaran yang variatif dan menggugah kemandirian murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau keberhasilan murid yang sudah mandiri dalam pembelajaran? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melakukan supervisi dalam proses pembelajaran guru di kelas. Nah, pertanyaan yang ketiga, indikator apa yang bisa menjelaskan bahwa murid dikatakan telah mandiri dalam pembelajaran? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu indikator peserta didik yang mandiri, yaitu inisiatif, bertanggung jawab, problem solving, kecerdasan emosional, disiplin, percaya diri, dan taat beragama. Nah, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Mudah-mudahan yang kita telah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.